Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 307. Jimat giok terakhir mencatat rahasia mendalam tentang Radiant Epoch. Secara sederhana, banyak tanah aneh dan berbahaya tersebar di benua Azure. Ini termasuk 8 gunung besar Yao Zhou besar, 4 tanah terlarang besar Wei besar, lautan roh caotik besar Qi, dan banyak lainnya. Semua bisa digambarkan sebagai aneh dan luar biasa. Jika Anda menjelajah jauh ke salah satu tempat ini, Anda akan menemukan kekuatan tersegel yang sangat menakutkan. Beberapa bahkan terhubung ke dunia lain, sementara yang lain melibatkan pengetahuan kuno benua Azure yang hilang dan ortodoksi yang hilang. Misalnya, banyak benteng pengetahuan kuno yang hancur terletak jauh di dalam lautan roh caotik. Semua reruntuhan seperti itu dulunya mungkin adalah faksi yang tinggal di benua Azure, tetapi ketika perubahan aneh dan menakutkan datang ke dunia, mereka hilang dan terkubur dalam aliran waktu. Selain itu, perubahan menakutkan yang sama mengakibatkan energi spiritual benua Azure menjadi lemah dan jarang dan akumulasi pengetahuannya hampir menghilang. Tapi sejak zaman kuno, banyak desas-desus tentang Radiant Epoch telah beredar di seluruh benua. Di antara mereka, ramalan yang diukir di prasasti batu jauh di dalam gunung Ivy Yao Hijau adalah yang paling terkenal. Itu adalah Raja Penelan Laut, Ge Changling, yang menemukannya. Di atasnya tertulis, kekuatan yang disegel suatu hari nanti akan membebaskan diri dari bumi. Segala sesuatu yang terbelenggu suatu hari akan lepas dari ikatannya. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di hari-hari yang telah lama berlalu akan kembali lebih megah dari sebelumnya. Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Ramalan inilah yang membuat Su Yi tertegun. Dia mengingat penghalang spasial yang dia temui jauh di dalam Blood Thistle Yao Mountain, serta kultivator dunia lain yang dia temui di Treasure Temple Yao Mountain. Pria itu menyebut dirinya Raja Peng Merah, dan dia berasal dari inkarnasi Sekte Bintang, sebuah faksi pembudidaya Yao. Dia kemudian menghubungkan pengamatan ini dengan apa yang dikatakan Ning Sihua kepadanya tentang api perak dan gunung Yao 10.000 racun, serta berbagai rumor lainnya. Su Yi langsung mengerti. Kekuatan tersegel, hampir pasti mengacu pada tubuh pengetahuan yang hilang selama berabad-abad, seperti Taman Meditasi Prajna. Mereka adalah faksi pembudidaya Buddha, dan mereka telah menempatkan formasi iblis pembatas surga yang membara untuk menekan penghalang spasial. Selain itu, kemungkinan besar mereka pernah melahirkan seorang biksu berjubah putih yang cukup kuat untuk menunggangi naga sejati menembus bintang-bintang. Sepertinya dulu sekali, banyak ortodoksi yang sebanding ada di benua Azure. Kekuatan yang tersegel suatu hari nanti akan membebaskan diri dari bumi. Mungkin kalimat ini berarti warisan yang hilang dan ortodoksi masa lalu akan muncul kembali di dunia ini. Adapun, segala sesuatu yang terbelenggu suatu hari akan lepas dari ikatannya, itu mudah dimengerti. Saya dapat berasumsi bahwa itu mengacu pada penghalang spiritual yang terbelenggu. Dalam keadaan terbatas mereka mencegah kemungkinan pembudidaya dunia lain menyerang benua Azure secara massal. Saat ini terpikir olehnya, Su Yi tiba-tiba mengerutkan alisnya. Mungkinkah kalimat tentang peristiwa besar dan pertumpahan darah di hari-hari yang telah lama berlalu akan kembali lebih hebat dari sebelumnya, berarti bahwa ketika pengetahuan kuno muncul kembali, dan ketika penghalang spasial yang terbatas pecah, benua Azure akan mengalami transformasi besar sekali lagi. Menarik, Su Yi tiba-tiba sedikit bersemangat. Apakah benua Azure hanyalah dunia yang mandul secara spiritual, bukankah itu terlalu membosankan? Ketika kekuatan pengetahuan kuno muncul kembali, ketika para pembudidaya dunia lain menyerbu dunia mereka, apa yang akan terjadi dengan benua Azure? Mungkinkah ini zaman Radiant yang dibicarakan oleh jimat giok? Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Ini adalah baris terakhir dari ramalan itu. Saat Su Yi merenungkan implikasinya, dia tidak bisa menahan tawa. Kalimat ini sepertinya agak mirip dengan deduksinya sendiri. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah menemukan banyak kejadian yang tidak biasa dan menarik, dan dia secara pribadi menyegel penghalang spasial yang tersembunyi di bawah Blood Thistle dan Treasure Temple Yao Mountains. Selanjutnya, dia memperkirakan bahwa dalam 3 tahun paling cepat atau paling lambat 5 tahun, kekuatan segel akan habis. Ketika saatnya tiba, pembudidaya dunia lain pasti akan menyeberang. Ketika itu terjadi, semua yang disebut kabut pasti akan terbelah. Setelah beberapa saat, Su Yi menyisihkan ribuan itu dan mengembalikan jimat batu giok itu kepada Biksu Hongji. Apakah Paviliun 10 Arah tahu siapa yang meninggalkan prasasti dengan jimat jauh di dalam gunung Green Ivy Yao? Biksu Hongji berkata, saya khawatir Anda harus bertanya kepada Raja Penelan Laut, Ge Changling, jika Anda ingin tahu lebih banyak. Dia adalah orang pertama yang menemukan prasasti itu. Su Yi tiba-tiba teringat. Dulu ketika dia masih tinggal di kota Guangling,
Ketika dia berkelana ke Mother Ghost Ridge, dia kabur dengan beberapa persik api yang murni. Pohon tempat mereka tumbuh telah diklaim oleh Ge Changling. Jika saya mendapat kesempatan, saya sebenarnya lebih suka bertemu dengannya, kata Suyi. Itu mudah dilakukan. Ge Changling hidup dalam pengasingan di Gunung Awan Langit, sekitar 80 mil jauhnya dari ibu kota Batu Giok, kata biksu itu sebelum segera mengganti topik pembicaraan. Tuan muda, bagaimana Anda memandang Radiant Epoch yang akan datang? Suyi berkata dengan tenang, dari sudut pandang saya, ini benar-benar berita yang luar biasa. Tetapi bagi para pembudidaya dunia lainnya, Anda dapat mengatakan bahwa bencana dan keberuntungan akan terjadi bersamaan. Meski disebut Radiant Epoch, pasti akan membawa keresahan dan pertumpahan darah. Adapun sifat tepat dari tontonan itu terungkap masih sulit untuk dikatakan. Biksu Hongji tersenyum. Tanpa diskusi sebelumnya, kami mencapai kesimpulan yang sama. Radiant Epoch akan membawa keberuntungan yang tak ternilai, tapi juga pasti akan membawa pertumpahan darah dan kehancuran yang tak terduga. Sayangnya, bahkan sekarang, belum ada yang menentukan kapan tirai akan dibuka di era baru ini. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas. Suyi merenung sejenak, lalu berkata, jadi, Pavilion 10 Arah ingin menjalin karma baik denganku, sebagian sebagai sarana mempersiapkan turunnya era Radiant. Biksu itu hanya bisa menghela nafas dengan kagum, langsung dari hati. Tuan Muda Su, pandangan jauh ke depan Anda memang luar biasa. Saya hanya tidak tahu apakah Anda bersedia bekerja dengan kami. Kita bisa mencobanya, kata Suyi dengan santai. Biksu itu langsung menyala dengan gembira. Sekarang saya bisa kembali dan melaporkan kesuksesan saya. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Dia kemudian bergegas pergi, tampaknya terburu-buru. Tunggu, Suyi tiba-tiba memanggil. Tuan Muda Su, apakah ada yang lain? Biksu Hongji berbalik. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, informasi yang Anda tawarkan kepada saya cukup berguna. Sebagai hadiah, saya dapat memberitahu Anda bahwa setidaknya dalam 3 tahun, atau paling banyak dalam 5 tahun, tirai akan terbuka pada gangguan besar yang Anda sebut zaman Radiant. Biksu itu menarik napas dingin, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Beberapa waktu berlalu sebelum dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Tuan Muda Su, terima kasih banyak atas bimbinganmu. Suyi melambai padanya. Cepat, kembali. Biksu Hongji tidak berlama-lama. Dia baru saja kabur. Suyi, sementara itu, bersandar ke kursinya dan menatap ke langit malam, merenungkan informasi yang dia terima malam ini. Setelah beberapa saat, dia tertawa pada dirinya sendiri. Benua Azure, benar-benar semakin menarik. Pagi hari berikutnya, ke-11. Suyi makan sarapan di perkebunan keluarga Lanling Xiao, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Xiao Tiankui, Zijin, dan yang lainnya berencana untuk mengirimnya dengan kereta kuda, tetapi Suyi menolak tawaran mereka. Saat mengembara di luar peradaban, dia lebih suka berjalan kaki. Sama seperti sebelumnya, Suyi berangkat sendiri, berkelana ke hutan belantara hanya ditemani bulan dan bintang. Semua yang dia pikirkan sepanjang jalan terkait dengan kultivasinya. Meskipun pertempurannya dengan Li Changning, Dewa Bumi dari kuil bulan mendalam Qin besar, datang tanpa ancaman yang mematikan, dia masih menggunakan pertempuran itu sebagai kesempatan untuk menyisir dan menyempurnakan kultivasinya. Ini adalah keuntungan dari pertempuran. Selain itu, Suyi tahu bahwa ketika mengejar dao pedang, pertempuran adalah cara terbaik untuk mencapai terobosan dalam ilmu pedang seseorang. Duduk sendirian dalam pengasingan dan bermeditasi tanpa menahan diri dalam pertempuran membuat Anda menjadi pohon tanpa akar atau bangunan tanpa bagian tengah. Inilah artinya menjadi pembudidaya pedang. Pedang adalah senjata, pertarungan adalah komponen yang tidak terpisahkan dari mengejar Dao of the Sword. Sayangnya, untuk Suyi saat ini, menemukan peluang untuk bertarung sesuka hatinya sama sekali tidak mudah. Karena ini adalah dunia duniawi, musuh yang layak hanya sedikit dan jarang. Ini adalah salah satu alasan dia sangat ingin turunnya Radiant Epoch. 2 hari kemudian, tengah malam, petar Migan Ridge. Gerimis turun, dan gunung-gunung sunyi dan masih kecuali raungan binatang buas sesekali di kejauhan. King Wan memeluk lututnya dan berjongkok di depan kuil yang rusak. Wajahnya yang cantik tapi sedikit lapang sedikit terangkat, dan matanya yang cerah menatap ke dalam kegelapan pekat langit malam saat pikirannya mengembara. Suyi merosot ke belakang di kursi anyamannya dan berbaring di dekat perapian. Namun, rasa ketuhanannya diam-diam menyebar, seperti tangan yang panjang dan ramping menjangkau ke dalam kabut dan hujan. Itu berlanjut, menyebar lebih jauh ke dalam kegelapan. Ketika dia menggunakan akal ilahi untuk mensurvei langit dan bumi, apa yang dia lihat dan rasakan sangat berbeda. Suara gerimis ringan dan angin, gemerisik dedaunan, dan nyanyian serangga semuanya luar biasa jernih. Bahkan perpindahan energi dan perubahan di udara semuanya muncul di dalam lautan mentalnya. Perasaan ilahi Suyi telah menangkap segala sesuatu di sekitarnya, semua aspek penciptaan, hingga ke jejak terkecil. Dia sekarang bisa merasakan vitalitas dan pesona mereka secara langsung.
Ini adalah manfaat dari memiliki indera ilahi, Anda dapat merasakan perubahan halus di lingkungan Anda, termasuk seluk-beluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera tubuh. Dan saat dia membenamkan dirinya dalam persepsinya, kultivasi Suyi diam-diam mulai beredar, seperti aliran lembut, mencapai ujung ekstremitasnya, memasuki titik akupunturnya, dan melewati garis meridiannya. Energi berkumpul, tumbuh dari gelitik menjadi arus yang bergolak, dan melonjak ke 5 organ utamanya. Waktu berlalu, King Wan yang melamun tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Suyi. Dia langsung melihat cahaya dao spiritual 3 warna merah, hijau, dan emas menyelimuti udara di sekitarnya. Itu indah dan gemerlap, dan begitu terang sehingga api unggun tampak redup jika dibandingkan. Perlahan-lahan, dao light 3 warna meluas, mencapai langit malam melalui gerimis berkabut. 1000 kaki, 3000 kaki, 5000 kaki. Pada akhirnya, King Wan bahkan tidak tahu seberapa jauh cahaya itu meluas. Namun, dia sangat bisa merasakan energi menyeduh dan membangun uap di dalam Suyi, seolah ingin meledak. Pada akhirnya, suara mendesing. Seberkas cahaya hitam keluar dari tubuh Suyi, lalu naik ke langit seperti angin topan. Ini, yang mengejutkan King Wan, dia menemukan bahwa kultivasi Suyi telah berhasil menembus. Auranya tumbuh seperti rebung di atas hujan musim semi, dengan cepat melonjak ke ketinggian baru. Tuan mistik menerobos hanya dengan berbaring di sana. Bukankah itu terlalu luar biasa? Bibir merah muda King Wan sedikit terbuka, ekspresi kaget yang tak tertahankan di wajah mungilnya yang menggemaskan. Malam baru saja berakhir, dan cahaya pertama fajar menerobos kegelapan. Gerimis menyebarkan cahaya langit, menerangi segala sesuatu di bawah. Di langit, lampu merah, hijau, emas, dan hitam bersinar dan berbaur, warna-warna itu tampak menari di langit. Suyi yang sedang berbaring membuka matanya, sedikit kebingungan di wajahnya. Tadi malam, dia merasa sangat tersentuh. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia menghabiskan sepanjang malam dalam kontemplasi. Di sini, di kuil yang rusak ini, saat gerimis turun di luar, dia menerobos dan menjadi Grandmaster tingkat keempat. Itu tidak terduga, tetapi ajaib melampaui kata-kata. First Immortal of the Sword, Chapter 308. Ginjalnya dari unsur air, dan pancarannya hitam. Memurnikan ginjal membantu memperkuat semangat seseorang dan mengkonsolidasikan fondasi bawaan seseorang. Pandangan bingung melintas di wajah Suyi, lalu menghilang. Ketika dia memikirkan malam kontemplasinya, dia tidak bisa menahan senyum. Dengan akal ilahi, dia bisa memahami seluk-beluk langit dan bumi yang halus. Ini secara alami datang dengan kemungkinan mengumpulkan pencerahan ke dalam dao. Ini jauh lebih kuat dari kultivasi pahit biasa. Hambatan yang ditembus dengan cara ini akan memiliki korespondensi alami dengan dao, dan fondasi yang dihasilkan secara alami luar biasa. Sayangnya, pencerahan dalam dao dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Suyi diam-diam memeriksa perubahan pada kultivasinya. Saya seorang Grandmaster tingkat keempat, dan saya telah memelihara 4 jenis cahaya dao spiritual. Baik fondasi saya di Grand Dao dan kecakapan tempur saya telah mencapai ketinggian baru. Jika saya dapat memurnikan pancaran spiritual dari 5 agregat setelah menjadi Grandmaster tingkat kelima, kultivasi saya pasti akan mengalami transformasi kualitatif. Di alam Grandmaster, atau tungku bagian dalam, seseorang mengeraskan 5 organ utama, tungku bagian dalam. 4 level pertama adalah serangkaian akumulasi bertahap. Mencapai tingkat kelima berbeda. Setelah kelima organ utama telah ditempa dan dipelihara, Grandmaster seperti ikan mas yang melompati gerbang naga atau ular yang bermetamorfosis menjadi naga. Saat itulah mereka mencapai puncak sebenarnya dari alam Grandmaster. Dan memiliki cahaya spiritual 5 warna setara dengan memiliki fondasi yang paling kuat. Setelah berkultivasi ke alam leluhur bela diri Xiantian, seseorang dapat memadatkan Qi Xiantian, tingkat Dao. Xiantian Qi adalah akar dari kultivasi leluhur bela diri Xiantian. Xiantian Qi seniman bela diri yang berbeda sangat bervariasi. Level yang berbeda ini dapat dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah, yang selanjutnya dibagi menjadi 9 peringkat. Leluhur bela diri Xiantian biasa, ketika mereka pertama kali memadatkan Qi Xiantian mereka, memiliki Qi Xiantian tingkat rendah. Saat kultivasi mereka berkembang, dan setelah penempaan tanpa henti, kualitas Qi Xiantian mereka akan berubah. Namun, bahkan jika mereka membuatnya sampai batas potensi mereka, mereka tidak akan pernah bisa melampaui peringkat rendah, peringkat pertama. Beberapa leluhur bela diri Xiantian yang lebih kuat menghasilkan Qi Xiantian kelas menengah. Barisan mereka termasuk beberapa dari mereka yang jatuh di bawah pedang Suyi, seperti Viredome dan Cloud Scrapping Kings. Demikian pula, batas atas Xiantian Qi kelas menengah adalah, kelas menengah, peringkat pertama. Hanya mereka yang memiliki bakat transenden yang dapat menghasilkan Qi Xiantian tingkat atas. Barisan mereka termasuk orang-orang seperti Raja Musi yang menundukkan gunung, dan Ning Xihua, serta leluhur bela diri Xiantian yang muncul dari faksi kultivasi. Sebagian besar ahli menghasilkan Qi Xiantian pada tingkat ini. Demikian pula, batas Xiantian Qi tingkat atas adalah, peringkat pertama atas.
Beberapa hari yang lalu, ketika dia bertarung di kamp tentara pengikis awan, Yu Xinglin dari kuil bulan mendalam Qin besar melihat Su Yi sebagai batu asahan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan Qixuan peringkat pertama tersebut. Qixuan pada tingkat ini mewakili puncak kekuatan di alam Ansrafa. Namun, di 9 provinsi alam liar, ada desas-desus tentang tingkat lain, Xiantian Qi tingkat Dao yang praktis mistis. Jenis Xiantian Qi ini mengandung pesona Dao dan energi unsur. Itu sedalam mungkin. Antara sekarang dan zaman kuno, mereka yang berhasil menyempurnakan Xiantian Qi tingkat ini memang jarang. Dao Grade Xiantian Qi adalah tujuan Su Yi, dan dia sudah tidak jauh dari mencapainya. Setelah beberapa saat, Su Yi bangkit dengan santai, menyingkirkan kursi anyamannya, dan menatap cahaya fajar yang redup. Ayo pergi. Dengan itu, dia melenggang, keluar dari kuil yang rusak dan menuju hujan. Udaranya jernih, segar, dan menyenangkan hati dan pikiran. King Wan bepergian bersamanya. Seorang pria dan satu hantu berjalan-jalan melewati gunung dan sungai, masing-masing menemukan hiburannya sendiri. Setelah meninggalkan Petarmigan Ridge dan melakukan perjalanan 300 mil lagi, dia akan mencapai Jade Capital, kota kekaisaran Great Zhou. Su Yi memperhatikan bahwa jalan setapak ini jauh lebih sibuk. Pelancong lain adalah pemandangan umum di kedua jalan setapak kecil antara pegunungan dan jalan resmi yang lebar. Beberapa adalah prajurit lapis baja, sementara yang lain adalah pedagang atau cendekiawan keliling. Mereka datang dengan segala cara, tetapi semuanya bergegas ke arah ibu kota Giok. Bagi penduduk biasa Zhou besar, ibu kota Giok bukan hanya kota kekaisaran, itu juga tempat paling makmur dan makmur di kekaisaran. Bagi para pembudidaya, ibu kota Giok adalah kota harimau berjongkok dan naga tersembunyi, dengan ahli sebanyak pohon di hutan. Tapi bagi Su Yi, itu hanyalah kota biasa. Karena statusnya setelah reinkarnasi, dia memiliki dendam dengan keluarga Su dari Jade Capital. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik untuk berkunjung sama sekali. Dia jauh lebih tertarik pada tanah peluang seperti 8 pegunungan Yao Agung. Di bentangan jalan gunung yang terpencil, Su Yi melihat ke atas dan ke kejauhan. Setelah melakukan perjalanan beberapa puluh mil lagi, dia akan mencapai tepi Sungai Qinglan. Sungai Qinglan adalah sungai terbesar di Provinsi Putih, dan membentang sejauh ribuan mil. Airnya lebar, dan arusnya deras. Setelah mencapai tepi seberang, dia hanya perlu melakukan perjalanan 100 mil lagi sebelum mencapai ibu kota Giok. Tuan muda, apakah Anda mungkin menuju ke tepi sungai? Tiba-tiba, seorang tukang kayu berkulit gelap berjalan dan bertanya dengan senyum lebar. Su Yi meliriknya. Betul sekali. Lalu apakah kamu membutuhkan feri? Tanya tukang kayu. Tentu saja, kata Su Yi. Tukang kayu itu tersenyum. Kebetulan saya punya feri. Jika Anda mau, yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi saya 1000 emas. Atau alternatifnya, 10 batu roh tingkat 2 sebagai biaya perjalanan. Kemudian, saya pribadi akan mendayung dan melihat Anda ke sisi lain sungai. 1000, seru Su Yi. Apa bedanya dengan perampokan di jalan raya? Tukang kayu itu menyeringai. Aku tidak akan berbohong padamu, lelaki tua ini memang ada di sini untuk merampokmu. Oh, Su Yi melihat sekeliling, lalu berkata, padang gurun pegunungan memang tempat yang bagus untuk menyapa para pelancong dan merampok mereka. Sejak meninggalkan ibu kota provinsi kekaisaran, Su Yi tidak pernah menemui kekurangan perampok dan pencuri, jadi ini tidak terlalu mengejutkan. Tukang kayu berkata dengan tulus, Tuan muda, jika Anda mempersembahkan harta Anda, saya akan memastikan bahwa Anda mencapai sisi lain sungai Qinglan hidup-hidup. Dan jika aku menolak? Tanya Su Yi sambil tertawa. Tukang kayu itu menggaruk kepalanya dan mendesah. Itu akan agak merepotkan. Akhir-akhir ini, saya telah bertemu beberapa orang lain seperti Anda. Mereka mengira, dengan kultivasi mereka, mereka tidak perlu takut, dan bahwa saya hanyalah seorang pencuri kecil yang tidak mengetahui bahayanya. Tapi pada akhirnya, dia memberi Su Yi seringai sederhana dan jujur. Semuanya sudah mati. Bahkan Grandmaster yang perkasa sekarang hanyalah tulang kering yang membusuk di hutan belantara, sementara aku masih hidup dan sehat. Su Yi tersenyum dan berkata, selama kamu menjawabku dan memberitahuku apakah kamu benar-benar memiliki feri atau tidak, aku tidak keberatan memberimu beberapa batu roh. Mata si penebang berbinar. Orang tua ini tentu saja tidak akan membohongimu. Di mana kapalnya? Tanya Su Yi. Tukang kayu itu mengulurkan tangannya. Pertama, beri aku batu roh. Su Yi mengeluarkan batu roh tingkat 3 dan baru saja akan menyerahkannya ketika teriakan feminin terdengar. Kamu tidak bisa memberikannya padanya. Sosok yang halus kemudian menderu ke arah Su Yi. Dia adalah seorang wanita muda dengan kemeja biru, dengan fitur cantik dan pembawaan yang gagah berani. 2 sarung golok tergantung di pinggangnya yang tipis, 1 di setiap sisi. Pertama, wanita muda itu memelototi Su Yi dan berkata dengan tegas, kamu terlihat pintar, jadi bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Anda tahu orang ini adalah perampok, jadi mengapa percaya padanya? Kemudian, bahkan tanpa menunggu Su Yi menjawab, dia mengarahkan pandangannya pada tukang kayu itu. Matanya yang indah sedingin es saat dia berkata dengan dingin, ini temanku.
Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Mata penebang itu berkilat, dan dia melihat gadis itu dari atas ke bawah sebelum tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, melangkah masuk, pedang terhunus, saat menyaksikan ketidakadilan itu mengagumkan, tetapi tidak jika kau kehilangan nyawamu di pro. Hanya itu yang berhasil dia katakan sebelum panah melesat dari kejauhan. Suara mendesing. Itu menyambar seperti kilat, merobek udara dan menusuk bahu kiri penebang itu. Dampak mengerikan membuatnya terbang mundur. Sialan, ekspresi si penebang berubah secara dramatis. Saat dia menstabilkan dirinya, dia berbalik dan melarikan diri ke pegunungan. Wanita muda itu baru saja akan mengejar ketika pemuda berjubah putih itu menghentikannya. Junior Apprentice Sister, jangan menyudutkan penjahat. Pemuda berjubah putih itu tampak heroik, tegak, dan berwibawa. Dia membawa busur besar, dan dia membawa anak panah penuh anak panah di punggungnya. Panah itu jelas merupakan hasil karyanya. Wanita muda itu berkata dengan tidak senang, "Kakak magang senior, mengapa kamu tidak membunuh pencuri tadi?" Pemuda berjubah putih itu berkata dengan putus asa, "Itu adalah Grandmaster. Bagaimana saya bisa membunuhnya dengan begitu mudah?" Saat dia mengatakan ini, dia meletakkan busurnya, menoleh ke Suyi, dan mengepalkan tinjunya dengan senyum tipis. "Tuan muda, kita bertemu lagi. Aku tidak mengagetkanmu barusan, kan?" Suyi menggelengkan kepalanya. Dia telah bertemu dengan pria muda berbaju putih dan wanita muda cantik di sebuah restoran sebelumnya dalam perjalanannya, tetapi mereka tidak mengenal satu sama lain. Mereka hanya bertemu sekali sebelumnya. Wanita muda itu melirik Suyi, dan dia segera mulai mengoceh. "Bagaimana kamu bisa mempercayai perampok seperti itu? Apakah kamu tidak menyadari bahwa jika kamu memberinya batu roh, dia akan menganggap kamu memiliki lebih banyak harta? Tidak mungkin dia membiarkanmu pergi dengan mudah." Suyi merasa lucu. Tidak ada keraguan tentang hal itu, wanita muda itu mengira dia seorang pemula yang meninggalkan sarang untuk pertama kalinya. Dia juga tidak bisa diganggu untuk menjelaskan apapun. "Cukup, Anda hanya tidak berpengalaman, itu bisa dimengerti. Bagaimana dengan ini? Ke depan, mari kita melakukan perjalanan bersama. Dengan begitu, kami bisa menjagamu sepanjang jalan," kata gadis itu, dengan murah hati melambai padanya. Pemuda berbaju putih itu tersenyum. "Kamu juga menuju ke Jade Capital, kan? Tidak ada alasan kita tidak bisa bepergian bersama. Adik magang junior saya dan saya tidak terlalu kuat, tetapi kami dapat menangani pencuri di sepanjang jalan, tidak masalah." Suyi tidak menolak. Tidak peduli apa lagi yang dia katakan, pasangan ini baik hati, dan mereka memiliki rasa keadilan yang kuat. Ketika mereka menemui seseorang dalam kesulitan, mereka berinisiatif untuk membantu meskipun korbannya adalah orang asing. "Ini langka dan berharga, ayo pergi. Saat kita sampai di persimpangan perairan musim gugur, kita bisa naik feri dan menyeberangi sungai Kinglan bersama-sama," kata gadis itu. Dia kemudian memimpin jalan ke depan. Pria muda berbaju putih tersenyum pada Suyi. "Tuan muda, jika Anda berkenan." Begitu saja, mereka bertiga mulai bepergian bersama. Namun, meskipun kedua sekte muda itu tidak mengetahuinya, penebang kayu yang mereka lukai dengan panah sebelumnya hanya berhasil masuk sekitar 1000 meter ke dalam hutan sebelum jatuh mati tanpa alasan yang jelas. Dan 1000 meter kebetulan merupakan batas akal ilahi Suyi. "Anda berani mencoba dan merampok saya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi hidup-hidup? Tuan muda, dari mana asalmu? Siapa namamu? Untuk apa kau pergi ke Jade Capital?" Saat mereka berjalan, wanita muda itu menghujaninya dengan pertanyaan. Dia memiliki pembawaan yang gagah berani dan sifat lugas. Dia masih muda dan cantik, dan sangat lincah. Suyi tidak bisa tidak memikirkan Wen Lingsui, dan ketika dia selanjutnya melihat gadis itu, tatapannya jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Aku akan pergi ke Jade Capital karena ada sesuatu yang harus kulakukan di sana. Adapun nama saya lebih baik tidak mengatakannya." First Immortal of the Sword, Chapter 309. Dia bahkan tidak mau memberitahu mereka namanya. Wanita muda itu tidak bisa menahan tawa. "Tuan muda, jangan bilang statusmu sangat tinggi sehingga kamu takut kami akan mencoba dan mengambil keuntungan jika kami mengetahui namamu." Suyi berkata, "Tidak, saya khawatir saya akan melibatkan Anda. Implikasikan kami." Wanita muda itu tertegun. "Jangan bilang kamu memprovokasi semacam bencana. Bagaimana kalau Anda memberitahu kami tentang itu? Kami mungkin bisa membantumu." Suyi tertawa, "Saya tidak akan menyebutnya bencana. Aku bisa menyelesaikannya sendiri." Gadis itu baru saja akan mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika pemuda berbaju putih masuk dan menghentikannya. "Junior Apprentice Sister, dia mengalami kesulitan yang tidak ingin dia bicarakan." "Jangan tanya lagi." Dia berhenti, lalu berkata dengan lembut, "Tuan muda, jika Anda membutuhkan bantuan kami, selama itu dalam kekuatan kami tidak akan menolak." Kata-katanya damai tetapi penuh percaya diri. Suyi sudah lama menyadari bahwa rekan-rekan sekte muda ini tidak hanya bermain sok dua sepatu, mereka masing-masing memiliki aura lurus yang langka tentang diri mereka. Jika tidak salah,
Keduanya belum mengalami banyak rintangan atau kemunduran, dan hati mereka masih penuh dengan perasaan heroik. Pikiran itu membuatnya sedikit sedih. Saya hanya tidak tahu apakah mereka akan dapat mempertahankan kebenaran dan keberanian bawaan mereka di tahun-tahun mendatang, setelah mereka mengalami kekejaman dunia ini. Saat mereka melanjutkan perjalanan, meskipun dia tidak pernah bertanya, Su Yi mengetahui nama teman-temannya. Pria muda berbaju putih bernama Fu Qingyuan, sedangkan wanita muda cantik bernama Gu Chaining. Keduanya berasal dari Akademi Starcliff Provinsi Hong. Tepi Sungai Qinglan, persimpangan perairan musim gugur. Ketika Su Yi dan kedua temannya tiba, mereka melihat sungai besar di kejauhan. Arusnya deras dan ganas, dan gelombang tiba-tiba menghantam tepian sungai, menyebarkan tetesan air seperti salju. Itu cukup tontonan. Sebuah kota ditambatkan di salah satu sisi persimpangan perairan musim gugur. Panjangnya sepenuhnya 3.000 kaki, dengan hutan tiang dan layar yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Kakak Qingyuan, Nona Chaining, kamu akhirnya di sini. Seorang pemuda tinggi tegap berjubah hitam tersenyum dan melambai kepada mereka. Cepat, naik, kita bisa bicara lebih banyak. Kami akan berangkat hanya dalam beberapa menit. Fu Qingyuan berjubah putih tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia, Su Yi, dan Gu Chaining menaiki kapal menara bersama. Saudara Qingyuan, siapa ini? Pemuda berjubah hitam itu melirik Su Yi dan bertanya sambil tersenyum. Fu Qingyuan tersenyum. Ini adalah teman yang kami buat di sepanjang jalan. Dia juga menuju ke Jade Capital, jadi kami memutuskan untuk bepergian bersama. Dia kemudian memperkenalkan pemuda berjubah hitam itu kepada Su Yi. Ini adalah pewaris inti Akademi Kongtong, Yan Wenfu. Dia adalah sosok terkemuka dari generasi muda. Dia baru berusia 19 tahun, tapi dia sudah menjadi Grandmaster, jadi Akademi Kongtong sangat mementingkan dirinya. Pemuda berjubah hitam menanggapi dengan senyum pendiam. Kakak Qingyuan, kamu melebih-lebihkan. Ikut denganku, ada banyak orang lain di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri musim gugur, sama seperti kita. Sebentar lagi, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan ke bagian atas kapal. Menara kapal memiliki 3 lantai. Lantai atas memiliki atap terbang dan kurung kayu yang saling terkait, bersama dengan platform batu giok. Jika Anda bersandar pada tembok pembatas dan menatap ke kejauhan, Anda memiliki pemandangan sempurna kemegahan Sungai Qinglan. Selusin pemuda sudah duduk di aula utama lantai atas. Mereka sedang mengobrol, dan suasananya hidup. Ketika Yan Wenfu memimpin 3 pendatang baru, mereka menarik banyak tatapan. Pria di kepala meja itu masih muda, dengan hiasan kepala bulu dan jubah kuning. Alisnya tajam, dan matanya berkelap-kelip bintang terang. Dia tersenyum ketika dia mengundang para pendatang baru ke tempat duduk mereka. Namun, sebagian besar tempat diambil. Satu-satunya kursi yang tersisa adalah kursi dengan status paling rendah di dekat pintu masuk. Mereka agak dihapus dari tindakan. Yan Wenfu merasa sedikit menyesal tentang ini. Dia berbisik, Kakak Qingyuan, kami datang terlambat, jadi kami harus melakukannya. Fu Qingyuan tersenyum dan mengangguk. Su Yi secara alami tidak peduli. Lagi pula dia ada di sini secara kebetulan, jadi apapun yang terjadi, terjadilah. Segera, mereka semua duduk. Tuan muda, pria di kepala meja bernama Wen Yuhong, dan dia adalah tokoh teratas generasi muda Akademi Luyang, bisik Gu Chaining, nada suaranya mengagumi. Dia sangat terkenal. Dia baru berusia lebih dari 20 tahun, tapi dia sudah menjadi Grandmaster tingkat ketiga, dan mereka mengatakan bahwa Yang Mulia telah setuju bahwa, selama dia berhasil masuk 3 besar dalam kompetisi seni bela diri musim gugur tahun ini, dia akan mewariskannya dengan gelar Markis. Dia mengacu pada pemuda berjubah kuning di kepala meja. Dia juga menjadi tuan rumah perjamuan itu. Pria dan wanita muda lainnya sedang berbicara dengannya, dan mereka semua tampak menghormatinya. Su Yi mendengus, mengambil sebotol anggur, dan mulai minum. Dia sesekali melirik keluar ke perairan luas Sungai Qinglan dan langit biru tua. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan, pemandangan langsung dari lukisan tinta. Su Yi minum anggur, lalu bertanya, benar, apa kompetisi seni bela diri musim gugur ini? Gu Chaining tercengang, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Aku hampir tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kamu benar-benar seumuran dengan kami. Kamu bahkan tidak mengikuti kompetisi seni bela diri musim gugur. Meskipun dia mengatakan ini, dia dengan sabar menjelaskan kompetisi seni bela diri musim gugur dengan sangat rinci. Ternyata setiap 3 tahun sekali, pada hari pertama bulan ke-8, Zhou Agung akan menyelenggarakan kompetisi seni bela diri musim gugur. Dari situ, ia akan memilih seniman bela diri paling berbakat dari generasi muda kekaisaran. Setiap kali, murid dari 10 akademi besar, serta elit top lainnya dari generasi muda 6 provinsi, akan berpartisipasi. Siapapun yang berhasil masuk 50 besar akan menerima hadiah dan gelar dari Istana Kekaisaran. Mereka yang berhasil masuk 10 besar mendapat kesempatan untuk bekerja langsung untuk keluarga kekaisaran. Tentu saja,
3 pencetak gol terbanyak tidak diragukan lagi adalah yang paling terkenal. Mereka tidak hanya memenangkan audiensi dengan kaisar dan menerima gelar, mereka bahkan bisa memasuki sekte pedang naga tersembunyi untuk melanjutkan kultivasi mereka. Ambil pria dan wanita muda yang saat ini duduk di aula ini. Mereka berasal dari seluruh Zhou Agung, dan semuanya adalah elit generasi muda. Semuanya menuju ke Jade Capital untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri musim gugur. Su Yi mengerti semua itu, tapi dia merasa aneh. Hari ini adalah hari ke-15 bulan keempat. Kompetisi tidak akan dimulai selama 4 bulan lagi. Mengapa Anda menuju ke sana begitu awal? Ketika Gu Chaining mendengar ini, dia akhirnya memastikan bahwa pria tampan, luar biasa, dan tampak pintar ini benar-benar tidak mengetahui aturan kompetisi seni bela diri musim gugur. Dia memikirkannya, lalu berkata, jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri musim gugur, kamu harus lulus tes pendahuluan terlebih dahulu. Hanya 300 orang yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi yang sebenarnya. Penyisihan dimulai pertengahan bulan berikutnya, dan terus berlanjut hingga hari pertama bulan ke-8. Su Yi akhirnya tercerahkan. Saat itulah mereka mendengar cekikikan dari seseorang yang duduk di sisi lain. Menarik, Anda bahkan tidak tahu apa itu kompetisi seni bela diri musim gugur, namun inilah Anda. Katakan padaku, teman, apakah kamu di sini hanya untuk makanan gratis? Pembicaranya adalah seorang pemuda kurus di Changshan Safir. Dia saat ini gelisah dengan gelas anggur, seringai mengejek di wajahnya. Jelas dia mendengar percakapan Su Yi dan Gu Chaining. Su Yi mengabaikannya, tapi Gu Chaining mengerutkan alisnya. Wei Xian, apa hubungan percakapan kita denganmu? Anda sebaiknya lebih hormat. Pemuda yang dia panggil Wei Xian mengerutkan bibirnya. Bagaimana saya tidak sopan? Saya hanya tidak berpikir ada orang yang begitu bodoh di dunia ini. Seniman bela diri mana yang tidak tahu tentang kompetisi seni bela diri musim gugur? Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya mengatakan, saya tidak bisa diganggu untuk melanjutkan ini lebih jauh. Gu Chaining sangat tidak senang, tapi dia juga tidak bisa membantah. Bagi para seniman bela diri Zhou Agung, kompetisi seni bela diri musim gugur adalah peristiwa besar. Untuk seorang seniman bela diri tidak tahu itu memang tidak biasa. Su Yi tertawa, mengangkat cangkirnya, dan berkata kepada Gu Chaining, aku tahu aku meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, tapi izinkan aku bersulang untukmu. Terima kasih telah menjagaku sepanjang perjalanan kita. Gu Chaining menyala, mengangkat cangkirnya, dan mendentingkan gelas dengannya. Sementara itu, Yan Wenfu yang berjubah gelap merendahkan suaranya dan bertanya, Kakak King Yuan, siapa pria yang kamu datangi ke sini? Kenapa dia bahkan tidak tahu tentang kompetisi seni bela diri musim gugur? Fu Qingyuan tertawa getir, lalu berbisik, Kakak Yan, tolong jangan tersinggung. Anggap saja seseorang yang kita temui di sepanjang jalan. Dia tidak bisa menjelaskan bahkan jika dia mau. Seseorang yang kamu temui di sepanjang jalan. Yan Wenfu tertawa, tapi dia langsung kehilangan minat pada Su Yi. Tak lama kemudian, kapal menara berangkat, melakukan perjalanan ke hulu melalui perairan sungai Qinglan yang luas. Mereka harus melakukan perjalanan sekitar 60 mil untuk mencapai ibu kota Giok. Namun, karena arus yang bergelombang dan fakta bahwa mereka harus melakukan perjalanan ke hulu, kapal menara membutuhkan waktu setidaknya 4 jam untuk mencapai tujuannya. Di dalam aula utama, pemuda di Changshan Biru Safir, Wei Xian, tiba-tiba berdeham. Semuanya, apakah Anda mendengar tentang bagaimana Su Yi membunuh Dewa Bumi dalam pertempuran beberapa hari yang lalu? Ini langsung menarik perhatian seluruh penonton. Bahkan pria di ujung meja, Wen Yuhong, tertawa. Pertempuran itu mengguncang seluruh bangsa, menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Siapa yang mungkin melewatkannya? Seseorang menghela nafas, Su Yi benar-benar menakutkan di luar imajinasi. Mereka bilang dia baru berumur 17 tahun ini. Emosi orang banyak membengkak. Ketika mereka mendengar nama Su Yi, bahkan ekspresi Gu Chaining, Fu Qingyuan, dan Yan Wenfu pun berubah. Hanya Su Yi yang duduk di sana, terlihat setenang biasanya. Seseorang mau tidak mau bertanya, Saudara Wei Xian, Anda berasal dari provinsi Kekaisaran. Mungkinkah Anda pernah melihat Su Yi sebelumnya? Wei Xian, yang baru saja selesai mengejek ketidaktahuan Su Yi, sekarang duduk tegak dan diam. Dia berdehem dan berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Saya memang cukup beruntung untuk melihat Tuan Muda Su dan menyaksikan keagungannya secara langsung. Dia berbicara dengan sedikit kekaguman di alisnya. Kata-kata ini langsung menarik perhatian semua orang. Oh, cepat dan beritahu kami, kata Wen Yuhong dari kepala meja. Dia tampak cukup tertarik juga. Gu Chaining tidak bisa membantu tetapi menajamkan telinganya juga. Bahkan Su Yi sedikit terkejut. Apa pria ini pernah melihatku sebelumnya? Ketika dia merasakan bahwa semua tatapan tertuju padanya, Wei Xian merasa sangat puas. Dia segera menghela nafas, saya masih ingat pesta teh Gunung Barat. Saya ada di sana bersama ayah saya di kaki gunung, di mana saya melihat Tuan Muda Su dan Yang Mulia ke-6 melanjutkan ke puncak gunung.
Kata-kata itu mengalir tanpa henti, dan dia sangat bersemangat sehingga dia menyemprotkan ludah saat dia menggambarkan seluruh pembantaian Gunung Barat. Mendengarnya saja sudah membuat hati para pendengarnya melonjak karena emosi, dan mereka berseru berulang kali. Hanya ekspresi Suyi yang agak aneh. Jika orang ini berada di kaki Gunung Barat, bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan pertempuran itu? Tidak ada keraguan tentang itu, anak itu penuh dengan udara panas. Aduh, aku terlalu jauh. Saya hanya bisa membedakan secara kasar apa yang sedang terjadi, tetapi saya tidak bisa berpartisipasi secara langsung. Sayang sekali. Karena itu, Wei Xian menghela nafas panjang. Akhirnya, Gu Chaining tidak bisa menahan diri lagi. Wei Xian, beritahu kami, seperti apa rupa Suyi? Apakah dia sama menakutkannya dengan rumor yang beredar? Dangkal, mengapa semua yang kalian para wanita pedulikan adalah seperti apa rupa seorang pria? Wei Xian meliriknya, lalu berkata dengan sikap benar, sebagai seorang seniman bela diri, kamu seharusnya lebih peduli dengan bagaimana Suyi menjadi begitu kuat. Teguran ini membuat Gu Chaining merasa sedikit malu dan malu. First Immortal of the Sword, Chapter 310. Wei Xian tampak sombong, seolah-olah hanya menonton pertarungan Suyi dari kejauhan adalah suatu kehormatan yang patut dibanggakan. Dan, mengikuti arahan Wei Xian, yang lain yang hadir mulai mendiskusikan banyak hal yang berkaitan dengan Suyi juga, seperti pertempuran di perkebunan gubernur provinsi, stasiun jembatan naga, dan kuil awan bergolak. Suasana meriah memuncak ketika percakapan beralih ke Suyi yang membunuh Li Changning yang abadi di bumi di kamp tentara pengikis awan. Segala macam suara kaget, tertegun, sedih, dan emosional terdengar, tanpa henti menyerang telinga. Pada akhirnya, Wei Xian meringkas, menghitung yang mati dengan jarinya, antara sekarang dan pesta teh pegunungan barat, bahkan jika Anda hanya melihat Raja-Raja Non-Zhou, 3 telah mati di tangan Suyi, Raja Alis Putih, Raja Viredome, dan Raja Pengikis Awan. Demikian pula, 3 Markis Non-Zhou telah mati di bawah pedangnya, Markis Huayang, Markis Gunung Giok, dan Markis Heaven Drive. Selain itu, Tetua Sekte Pedang Naga tersembunyi Lu Dongliu, Li Chang, dan Liao Yunliu, dan Kepala Istana Akademi Jixia dan Bulan Air. Kata-kata itu mengalir tanpa henti saat dia melanjutkan ke daftar seluruh rangkaian nama terkemuka, sepertinya dia mengenal mereka seperti punggung tangannya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, seseorang memotongnya. Cukup, itu adalah Wen Yu Hong, yang duduk di ujung meja. Dia berkata dengan tenang, setahu saya, tidak lama lagi Suyi akan menghadapi bencana. Tidak ada artinya lagi membicarakan pencapaiannya. Setelah jeda singkat dan tercengang, kerumunan itu setuju. Akhir-akhir ini, orang-orang di seluruh Zhou Agung mengatakan bahwa ketika Suyi tiba di ibu kota Giok, dia akan menghadapi malapetaka. Sama sekali tidak mungkin keluarga Su, keluarga kekaisaran Zhou Agung, dan Sekte Pedang Naga tersembunyi akan melepaskannya. Kakak Wen, kamu benar sekali. Beberapa saat yang lalu, Wei Xian dengan bersemangat mencatat pencapaian Suyi, tapi sekarang, dia mengubah taktiknya dengan tajam. Selain itu, menurut pandanganku, melenyapkan Suyi akan menguntungkan seluruh Zhou Agung. Dia berhenti, melihat ke atas dan bertemu dengan tatapan bingung dari kerumunan, lalu berkata dengan sikap benar, pikirkan tentang hal ini, dalam beberapa hari ini, berapa banyak pusat kekuatan Zhou Agung yang telah dia bunuh. Dia sudah membawa pergolakan dan kekacauan bagi bangsa. Apa yang akan terjadi jika dia diizinkan untuk melanjutkan? Saat dia berbicara, dia bangkit, lalu berkata dengan berapi-api, kamu bertanya padaku, dan Suyi pada dasarnya adalah pertanda bencana. Dia tidak memiliki loyalitas kepada kekaisaran. Tidak, sebaliknya, dia membunuh berulang kali, menyebabkan pembantaian demi pembantaian. Dia tidak berbeda dengan iblis, setiap orang harus mengutuk dia. Dia berbicara dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga banyak orang merasakan hati mereka membengkak karena emosi. Mereka bertepuk tangan dan meneriakkan persetujuan mereka. Namun, Gu Chaining mengerutkan alisnya. Apa? Pria ini lahir di tahun anjing. Bukankah dia mengubah nadanya terlalu mudah? Setiap orang harus mengutuk dia. Apa? Karena kamu, Wei Xian, berkata begitu. Fu Qingyuan tertawa dingin. Ekspresi Wei Xian membeku, dan dia berkata dengan tidak senang, Fu Qingyuan, aku mengungkapkan kemarahanku dan mengkritik perilaku kasar Suyi. Saya akui bahwa saya tidak bisa mengalahkannya, tetapi bukankah saya setidaknya diizinkan untuk memandangnya sebagai bajingan dan pertanda bencana? Fu Qingyuan berkata dengan suara rendah, kami tidak tahu apa yang terjadi antara Suyi dan lawan-lawannya. Siapakah kita untuk mengkritiknya atau menyatakan dia sebagai pertanda bencana? Wei Xian mengubah lagunya terlalu cepat, itu tidak tahu malu, dan Fu Qingyuan tidak tahan untuk menontonnya. Wei Xian baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Wen Yu Hong melambai dan memotongnya. Cukup, jangan memperdebatkan hal ini. Baik Suyi maupun orang yang dia bunuh hidup di dunia yang berbeda dari kita. Saya khawatir hidup kita tidak akan pernah bersinggungan dengan orang-orang seperti itu, jadi tidak perlu marah pada mereka.
Gu Chaining menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi menurut pandanganku, yang kuat layak dihormati. Selanjutnya, setiap kali Tuan Muda Su bertempur, musuh-musuhnya lah yang datang mencarinya, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyakiti siapapun. Ini adalah seseorang yang bisa membunuh Dewa Bumi. Bukankah dia layak untuk kita hormati dan kagumi? Kelompok itu tercengang, dan mereka terdiam. Tidak ada yang bisa berdebat dengan itu. Su Yi telah menonton dalam diam selama ini. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan menghabiskan segelas anggur lagi. Ketika Su Xuanjun melakukan urusannya, bagaimana mungkin dia bisa menyibukkan diri dengan pendapat masyarakat umum? Namun, watak dan sikap Gu Chaining dan Fu Qingyuan telah memenangkan persetujuannya. Nona Chaining, terserah individu untuk memutuskan apakah Su Yi layak atau tidak untuk mereka hormati. Anda tidak bisa memaksanya. Wen Yuhong melambai dengan murah hati. Mari kita akhiri ini di sini dan terus minum. Masalah ini tidak bisa berakhir di sini. Tiba-tiba, suara rendah dan teredam terdengar, seperti guntur bergemuruh di Sungai Qinglan. Suara itu menyengat telinga para pemuda dan membuat mereka melihat bintang. Piring dan gelas yang diletakkan di atas meja bergetar, dan seluruh menara kapal bergoyang maju mundur. Kelompok itu melihat sekeliling dengan takjub. Siapa yang bilang? Hampir seketika, Su Yi melirik keluar aula dan melihat air sungai yang luas bergolak, menghasilkan gelombang seputih salju setinggi beberapa ratus kaki. Dia samar-samar bisa melihat bayangan gelap yang luas di bawah permukaan sungai, seperti pantulan gunung. Saat Su Yi melihat ke atas, gemuruh, permukaan air tiba-tiba naik dengan percikan besar, dan makhluk roh yang sangat besar perlahan bangkit dari bawah arus. Itu adalah kura-kura cangkang lunak seluas gunung, dan cangkang gelapnya setebal batu besar dan bertekstur. Anggota tubuhnya setebal pilar batu, dan kepalanya seukuran rumah, sedangkan matanya seperti kolam terpencil. Mereka bersinar dengan kilau sedingin es. Gemuruh. Arus bergolak saat aura binatang itu naik ke langit, mengubah angin dan awan dan mengguncang menara kapal begitu keras sehingga tampak akan jatuh. Astaga, Yao macam apa itu? Jangan bilang ini Raja Air legendaris yang tertidur di bawah Sungai Qinglan. Jangan panik, teriakan kaget terdengar, satu demi satu, saat semua orang kehilangan ketenangan. Wang Yuhong memimpin para pemuda lainnya keluar dari aula dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat binatang besar di dalam sungai, setiap orang dari mereka tersentak, dan mata mereka membelalak. Mereka takut binatang roh ini melampaui 9 tingkatan yang biasa, kemungkinan besar itu adalah Yaoling. Yaoling adalah makhluk roh dengan kecerdasan tinggi, dan mereka biasanya sebanding dengan leluhur bela diri Xiantian. Mereka yang relatif kuat bahkan bisa bersaing dengan Dewa Bumi. Apa yang kita lakukan? Wajah cantik Gu Chaining memutih. Aura mengesankan yang terpancar dari makhluk roh itu tampaknya membuatnya takut. Jangan takut, tidak ada niat buruk, kata Su Yi dengan santai dari pinggir lapangan. Dia bisa tahu sekilas bahwa ini hanyalah kura-kura softshell biasa, tidak ada yang langka, kecuali bahwa ia memiliki kecerdasan dan mengerti sedikit tentang kultivasi. Apakah begitu? Gu Chaining sedikit terkejut, tapi dia tidak berani mempercayainya. Saat itulah kapten kapal keluar, menatap kura-kura besar itu dengan ketakutan yang nyata, dan membungkuk. Raja Air, tolong, jangan marah. Kami akan segera menyiapkan minuman terbaik yang kami miliki. Aku tidak di sini hari ini untuk minum. Saya di sini untuk menyuarakan keberatan saya. Suara kura-kura rendah dan berlumpur, seperti guntur bergema di bawah permukaan air. Matanya yang seperti danau menatap Wen Yuhong dan para pemuda lainnya, dan dia berkata dengan dingin, sebelumnya, aku bepergian di bawah kapalmu. Saya ingin mendengar pandangan Anda para kultivator muda tentang kultivasi. Siapa yang mengira sebaliknya, saya akan mendengar sekelompok pembual bodoh. Ini benar-benar mengecewakan. Ekspresi para pemuda berubah, dan mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Raja Air yang menakutkan benar-benar telah mendengar semua yang mereka katakan. Sebelum mereka dapat menjawab, kura-kura softshell melanjutkan, jika hanya itu, dengan statusku, aku akan meremehkan membuat masalah bagi orang muda seperti dirimu, namun kamu bahkan begitu kurang ajar untuk memfitnah dan memfitnah nama Tuan Muda Su yang termasyhur. Kamu harus mati untuk ini. Ketika dia mengatakan bagian terakhir itu, suaranya menggelegar seperti guntur, kemarahannya mudah terlihat. Ekspresi para pemuda berubah secara dramatis. Mereka akhirnya mengerti. Jadi, diskusi mereka tentang Su Yi yang membuat marah Raja Air. Terutama Wei Xian. Dia sangat ketakutan hingga pahanya gemetar dan wajahnya memutih. Su Yi, sementara itu, agak kaget. Softshell kecil ini sebenarnya ada di sini untuk membelaku. Menarik. Wen Yuhong menarik napas dalam-dalam, lalu berpura-pura tenang. Water Monarch, kami berbicara tanpa menahan diri. Jika kami menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Aku tentu saja tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau tidak, saya pasti sudah melahap seluruh kapal menara ini, kata kura-kura cangkang lunak dengan dingin. Namun, seperti yang mereka katakan, bibir yang kendur menyebabkan bencana.
Seseorang telah berbicara dengan kejam dan berubah-ubah, dan dia harus dihukum. Semua orang langsung menghela nafas lega, lalu melirik Wei Xian, ekspresi mereka membawa benang iba. Sebelumnya, bukankah dia membicarakan kehebatan Su Yi, hanya untuk berbalik dan memfitnahnya tanpa menahan diri? Itu memang berubah-ubah. Gu Chaining dalam hati sangat gembira. Ini disebut mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Inilah yang Anda dapatkan untuk mengubah lagu Anda dengan mudah. Wei Xian sangat ketakutan sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuhnya, dan lututnya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan suara gemetar, "Water Monarch, tolong maafkan aku. Raja Air, tolong maafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi." Ketika mereka melihat betapa ketakutannya dia, banyak orang dalam hati menggelengkan kepala dengan jijik. Namun, yang lain tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Wen Yuhong angkat bicara, berkata, "Raja Air, kita semua dari berbagai akademi negara. Mungkinkah Anda mengampuni Wei Xian sebagai tanda hormat kepada tuan kami?" Huff. Mata kura-kura softshell tua itu bersinar dengan cahaya dingin. "Jika kamu cukup berani untuk menanggung hukumannya atas namanya, aku akan mengampuni nyawanya." Bagaimana? Ekspresi Wen Yuhong berubah, dan dia ragu-ragu. Benar-benar palsu. Mata kura-kura softshell tua itu bersinar dengan jijik. Ekspresi Wen Yuhong membeku, dan dia merasa canggung sekaligus malu, tetapi dia tidak berani membantah. Kura-kura itu kemudian mengarahkan pandangannya pada Wei Xian. "Wei Xian, aku tidak akan menggertakmu. Selama Anda menyelam ke Sungai Qinglan dan bertahan selama 3 napas waktu, saya akan menyelamatkan hidup Anda." Wei Xian buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu memohon, "Raja Air yang terhormat, aku akan mati dalam sekejap mata, apalagi 3 napas. Tolong, kasihanilah dan tinggalkan aku jalan untuk bertahan hidup. Aku bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi. Sepertinya kamu ingin aku melakukannya sendiri." "Baiklah kalau begitu," kura-kura itu berteriak, lalu membuka mulutnya. Ledakan, pengisapan yang mengerikan menyapu seperti badai, menyapu Wei Xian. Mereka hanya bisa menonton saat Wei Xian terbang menjauh, tapi kemudian sebuah suara seperti dentang logam bergema dari langit yang jauh. "Binatang kurang ajar, beraninya kau menyerang seseorang di siang bolong. Kamu mencari kematian." First Immortal of the Sword, Chapter 311. Saat suara bergema di seluruh sungai, para penumpang menyaksikan seekor bangau berbulu api yang cepat dan luar biasa melayang di atas cakrawala. Itu sangat cepat, itu tampak seperti seberkas kilat merah. Seorang pria berjubah hitam duduk di punggungnya. Dia setengah baya, dan meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, dia mengesankan. Dia memiliki pedang bersarung yang diikatkan ke punggungnya, dan jumbainya berkibar tertiup angin. Dalam sekejap mata, pria dan bangaunya mencapai mereka. Bahkan dari kejauhan, dia tampak seperti makhluk abadi. Banyak mata penumpang kapal menara berbinar. Itu senior Si Feng Liu dari Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Wen Yuhong berteriak kegirangan, dan tatapannya memanas. Dia tampak hormat, bahkan hormat. Si Feng Liu. Seketika, pemuda dan pemudi yang hadir tersentak, dan semuanya tampak tercerahkan. Ini adalah wakil pemimpin Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Earthly Immortal yang sudah lama terkenal. Seseorang yang begitu misterius dan sulit dipahami, dia bisa dibilang mitos. Itu Si Feng Liu. Su Yi juga terkejut. Dia ingat apa yang dikatakan Biksu Hongji beberapa hari yang lalu. Si Feng Liu dulunya adalah seorang guru sekolah biasa, tetapi mereka curiga dia dirasuki saat berada di Gunung Green Ivy Yao. Dia telah berkultivasi sejak saat itu. Selanjutnya, Lu Dongliu, Li Chang, dan Liao Yun Liu telah pergi ke kuil harta karun Gunung Yao untuk membunuhnya atas perintah Si Feng Liu. Siapa yang mengira Si Feng Liu akan muncul di sini sekarang? Dentang. Begitu Si Feng Liu tiba, sebuah pedang spiritual menggoyangkan dirinya sendiri dari sarung di punggungnya dan melesat maju, ujungnya berkilau seperti salju saat menebas ke bawah. Bilahnya berdengung, dan garis pedang Qi setinggi 1000 kaki bersinar seperti embun beku. Wosh, gelombang. Perairan Sungai Qinglan melonjak, dan kura-kura cangkang lunak besar itu bergeser, lalu mengelak, secepat kilat. Ledakan. Pedang Qi mengiris permukaan sungai, membuka celah besar. Arus terbelah dan tersebar dengan ledakan yang menggelegar. Suara dan kekuatan membuat penumpang kapal benar-benar terguncang. Ketika mereka selanjutnya melihat Si Feng Liu, tatapan mereka penuh dengan rasa hormat yang dalam. Orang-orang biasa sangat ketakutan sehingga mereka berlutut seolah-olah menyembah dewa atau makhluk abadi. Kedatangan Si Feng Liu menyelamatkan Wei Xian. Saat dia bersukacita, dia bersujud dengan penuh semangat. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, senior." Menilai dari kekuatan tebasan itu, orang yang dicurigai dari dunia lain ini kemungkinan besar mendapatkan pencerahan di tingkat bumi atas, niat pedang yang terhubung ke elemen air saat masih dalam tahap penghindaran butir. Dia sedikit lebih kuat dari Li Changning dari Great Qin, pikir Su Yi. Niat pedang dari Origin Dao dibagi menjadi 3 kelas dan 9 kelas. Tingkat yang mendalam adalah yang paling tinggi, diikuti oleh tingkat surga dan tingkat bumi.
Niat pedang tingkat bumi atas sudah mewakili tingkat kemahiran dasar. Sebaliknya, niat pedang Li Changning belum benar-benar melewati ambang batas. Itu bahkan belum mencapai peringkat terendah. Berdasarkan ini, si Feng Liu tampak sedikit lebih kuat. Rekan Taois, kamu menyerang tanpa terlebih dahulu berhenti untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tidakkah menurutmu itu sedikit sombong? Suara marah kura-kura menggelegar seperti guntur dari jauh ke bawah sungai. Kamu hanyalah binatang kotor yang mengintai di dalam sungai Qinglan. Apakah Anda layak memanggil saya sesama Taois Anda? Si Feng Liu mencibir dari atas bangau berbulu api dan berkata dengan dingin, tidak mudah untuk mencapai kultivasi Anda saat ini, jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan saja. Diam-diam tunduk pada penahanan dan jaga gerbang gunung Sekte Pedang Naga tersembunyi untuk menebus kejahatan Anda. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di tempat. Suaranya serius namun acuh tak acuh, dan kebanggaan serta penghinaan terhadap seorang kultivator ditampilkan sepenuhnya. Banyak dari mereka yang berada di atas kapal menara terkesan. Wei Xian baru saja mengambil nyawanya dari ambang bencana ketika dia mengambil kesempatan untuk berteriak, binatang kotor. Senior si Feng Liu cukup murah hati untuk memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Saya mendorong Anda untuk melakukan apa yang dia katakan. Jika tidak, sungai Qinglan akan menjadi kuburanmu. Kerumunan tercengang. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana tutup mulut. Hah, apakah ini bagaimana Sekte Pedang Naga tersembunyi melakukan urusannya? Memang, Anda keras kepala untuk alasan. Raung kura-kura softshell, silakan dan bunuh aku, saya tidak akan menundukkan kepala, dan saya pasti tidak akan menyesali apa yang saya lakukan hari ini. Si Feng Liu mengerutkan alisnya, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Wen Yuhong melihat kesempatannya dan berkata, Senior, sebelumnya, kura-kura itu menguping pembicaraan kami, lalu kehilangan kesabaran ketika Wei Xian berbicara buruk tentang Sui. Itu sebabnya ia mencoba membunuhnya. Sui, tatapan si Feng Liu tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya tampak berderak dengan listrik saat dia menatap kura-kura softshell yang jauh. Baru saja, kamu berdiri untuk membela Sui. Kura-kura softshell tua itu sama sekali tidak takut. Suaranya menggelegar seperti guntur. Seberapa tinggi yang mulia Sui? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang bodoh dibiarkan memfitnah dan menjelekkannya? Dentang. Si Feng Liu mengetuk ujung pedangnya dan berkata dengan kekejaman yang dingin, kamu binatang buas yang kotor, aku masih berencana memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru. Sekarang, sepertinya itu tidak diperlukan lagi. Pakaiannya berkibar di sekelilingnya, dan aura setajam ujung pedangnya muncul di sekelilingnya, melesat ke awan. Bahkan udara di sekitarnya meratap. Pedang spiritual di tangannya berdengung. Cahaya beredar di sekitarnya, dia jelas akan menyerang. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Kura-kura softshell tampak siap bertarung dengan semua yang dimilikinya. Itu meraung, dan yaokinya melonjak dan meluas di sekitarnya. Sebesar apapun sungai itu, arus keluar energi mengaduk-aduk arus, mengirim gelombang ke udara dan menghasilkan ledakan demi ledakan. Konyol, si Feng Liu tertawa dingin dan baru saja akan mengayunkan pedangnya. Tapi saat itulah suara tenang terdengar. Kamu adalah wakil pemimpin Sekte Pedang Naga tersembunyi, tapi di sini kamu, menindas seekor kura-kura kecil. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Si Feng Liu memutar kepalanya dan menatap, tatapannya setajam pedang. Dia langsung melihat seorang pemuda berjubah biru berdiri di dekat pagar di tingkat tertinggi menara kapal. Anak muda, apakah kamu menghukumku? Setiap inci dari dirinya memancarkan aura yang kuat dan mengesankan. Keributan segera pecah di sekitar Sui. Para pemuda lainnya memandang dengan tak percaya. Apa orang ini sudah gila? Bagaimana dia bisa berbicara dengan yang mulia si Feng Liu seperti itu? Beberapa dari mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan membuat jarak antara mereka dan Sui karena takut si Feng Liu akan salah mengira mereka sebagai teman-temannya. Fu Qingyuan dan Gu Chaining sangat terkejut, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Sui akan berani bersikap tidak hormat kepada si Feng Liu. Gu Chaining langsung menegurnya, Tuan muda, mengapa kamu bertingkah bodoh lagi? Dia kemudian berbalik dan membungkuk meminta maaf kepada si Feng Liu. Senior, temanku, tidak ada keraguan tentang hal itu, wanita muda cantik itu punya niat baik. Di lain waktu, Sui akan tersenyum dan melepaskannya. Namun, bagaimana dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang? Sui memotongnya, lalu berkata, tidak perlu menjelaskan apapun padanya. Ini sebenarnya kesempatan bagus, saya kebetulan memiliki skor untuk diselesaikan dengan pria itu. Titik. Gu Chaining tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Kerumunan terdiam. Dia punya skor untuk diselesaikan. Dengan si Feng Liu, Dewa Bumi dari Sekte Pedang Naga tersembunyi. Orang ini pasti sudah gila. Kamu punya masalah untuk diselesaikan denganku. Si Feng Liu juga tampak terkejut, seolah dia tidak berani mempercayai telinganya. Sui berkata dengan datar, bukankah kamu yang mengirim Lu Dongliu dan yang lainnya mengejarku? Jangan bilang itu orang lain. Murid si Feng Liu langsung menyempit, dan auranya meledak di sekelilingnya. Dia berkata dengan dingin, Sui. Jadi,
Ini kamu. Apa? Anda adalah Yang Mulia Suyi. Kura-kura softshell tua sudah lama siap untuk keluar semua, dan dia tidak takut mati, tapi sekarang, dia juga tertegun. Tampaknya menemukan ini sulit dipercaya. Suyi. Nama ini meledak seperti guntur. Pria dan wanita muda di atas kapal menara itu tercengang. Mereka merasa seolah-olah disambar petir. Mereka baru saja selesai mendiskusikan dia dan berbagai prestasinya, mengatakan hal lama yang terlintas dalam pikiran. Siapa yang mengira bahwa Suyi, seseorang yang mereka lihat sebagai penghuni dunia lain, ada di sana di bawah hidung mereka. Wen Yu Hong merasakan aliran dingin di punggungnya, sampai ke ujung tangan dan kakinya. Pada perjamuan sebelumnya, kata-katanya sama sekali tidak menghormati Suyi. Dia bahkan mengumumkan bahwa setelah tiba di Jade Capital, Suyi pasti akan bertemu dengan bencana yang fatal. Sialan, terkutuklah kamu, surga, apakah Anda mencoba mengacaukan saya? Wei Xian praktis pingsan. Selama perjamuan sebelumnya, dia mencemooh Suyi dan mengejek ketidaktahuannya. Dia bahkan memfitnahnya dan mencoreng reputasinya tanpa batas. Akibatnya, dia nyaris dimangsa oleh kura-kura cangkang lunak itu. Dia baru saja lolos. Siapa sangka, bahwa Suyi ada di sini dalam daging, tepat di depannya. Wei Xian merasa sangat tercekik, dia hampir batuk darah. Kamu, mata Gu Chaining membelalak, dan dia hampir tidak bisa berbicara. Dia tidak akan pernah menduga, bahkan jika Anda memukul kepalanya, bahwa orang yang dia dan kakak magang seniornya selamatkan dari perampok adalah keberadaan yang menakutkan. Tidak, tunggu, mereka sama sekali tidak menyelamatkannya. Mereka turun tangan untuk membantunya, tetapi sebagai hasilnya, pencuri itu berhasil lolos. Ketika dia ingat bagaimana dia dan kakak laki-laki magangnya telah mencari Suyi selama perjalanannya, dia merasa konflik yang tak terlukiskan. Fu Qingyuan merasakan hal yang sama, dia cukup terlihat di wajahnya. Suyi berkata dengan lembut, sebelumnya, saya tidak memberitahu Anda nama saya karena saya tidak ingin Anda terlibat dalam urusan saya. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi dirahasiakan. Saat dia berbicara, dia melangkah ke udara, naik ke langit. Tatapannya yang dalam beralih ke wakil kepala sekte pedang naga tersembunyi, dan dia berkata dengan tenang, Si Feng Liu, beranikah kau melawanku di atas sungai Qinglan? Suaranya menyebar ke seluruh langit dan bumi. Sosok yang menyendiri, terpisah, dan transenden itu langsung menarik perhatian semua orang. Tanpa kecuali, setiap penonton terakhir tercengang. Suyi ini benar-benar tak kenal takut seperti yang dikatakan rumor. Dia bahkan tidak menganggap serius Si Feng Liu. Di kejauhan, kura-kura itu berteriak kegirangan. Jadi, itu benar-benar kamu. Indah sekali. Akhirnya aku bisa melihatmu dengan mataku sendiri. Cangkang lunak tua ini telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi sekarang, ia melompat-lompat seperti seorang fanboy yang gila-gilaan. Anda bisa menggambarkannya sebagai, sama sekali tidak rasional. Huff. Si Feng Liu mendengus dingin. Kau ingin berduel denganku, bertahan melewati yang keempat, lalu bicara. Aku, Si Feng Liu, tidak cukup bodoh untuk merebut mangsa tepat di depan hidung Su Hongli. Dia mungkin terdengar menghina, tapi dia pada dasarnya menolak duel dengan Suyi. Adapun kamu binatang kotor, aku akan kembali untuk hidupmu di lain hari. Si Feng Liu melirik kura-kura softshell, dan, dengan satu ancaman terakhir, mengendarai burung bangau berbulu apinya. Sekarang sudah jelas bagi semua orang bahwa wakil pemimpin sekte pedang naga tersembunyi tidak ingin berduel dengan Suyi di sini. Terlebih lagi, sepertinya dia khawatir Suyi akan menghentikannya pergi. Begitu dia mengatakan bagiannya, dia pergi, menyerah pada gagasan untuk memusnahkan kura-kura cangkang lunak terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi, Suyi adalah musuh yang berbahaya, musuh yang tidak bisa diremehkan. Kalau tidak mungkin dia akan naik dan pergi begitu saja. Tapi bagaimana mungkin Suyi membiarkannya pergi dengan begitu mudah? Lengan bajunya mengepul saat dia mengayunkan tangannya seperti pedang dan memotong udara. Suara mendesing. Garis hitam pedang Qi naik ke udara, menembak ke arah bangau berbulu api yang membawa Si Feng Liu ke kejauhan. First Immortal of the Sword, Chapter 312. Garis pedang Qi bangkit, panjangnya 1000 kaki, gelap, luas, dan kosong seperti langit malam. Itu menyambar seperti kilat, dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung dan sungai. Pesona Dao yang tak terbayangkan mengalir di dalamnya. Saat pedang ini muncul, itu mengguncang hati. Tampaknya mampu melintasi alam semesta dan membatasi kemurnian dan kekotoran. Ledakan, gelombang bergelombang dari sungai Qinglan pecah seperti gelembung sabun, kekuatan pedang yang gigih itu menghancurkan mereka sepenuhnya. Dilihat dari kejauhan, seluruh permukaan sungai tampak tenggelam. Dan di langit, pedang Qi meninggalkan celah yang mencolok di belakangnya. Para penumpang menyaksikan dari menara kapal, tetapi pemandangan itu menyengat mata mereka. Mereka merasa lebih terguncang dari sebelumnya. Si Feng Liu baru saja akan mengendarai bangaunya dan melarikan diri ketika pupil matanya mengerut. Dentang, pedang seputih salju bersinar keluar dari sarungnya, meninggalkan bayangan setelahnya.
Pedang ilusi memenuhi langit, lalu menyerang. Serangan ini seperti sungai es yang turun dari langit. Rasa dingin menyebar, dan cahaya tajam dari pedang yang tak terhitung jumlahnya menyinari dunia. Gemuruh. Dua garis pedang ki berbenturan di udara. Kedua kekuatan bentrok, dan baik sungai maupun udara di sekitarnya meratap. Udara meledak, dan arus energi menyapu keluar. Tebasan Suyi seperti pahat tajam yang menembus es. Itu menyapu ke arah si Feng Liu seperti kapak menembus bambu, memenuhi langit dengan hujan cahaya. Melihat ini, tatapan si Feng Liu dipenuhi dengan sedikit alarm. Pencapaiannya dalam Dao of the Sword begitu tinggi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang yang cerah beredar di udara di sekelilingnya, membentuk tirai pertahanan seputih salju. Dentang, pedang Suyi membanting dengan kejam ke tirai pedang, mengisi langit dengan arus pedang ki yang menyengat. Bahkan menonton dengan mata telanjang, para penonton bisa melihat serangan Suyi pecah, sedikit demi sedikit. Namun, tirai pedang bergetar, dan retakan demi retakan terbentuk di permukaannya. Pada akhirnya, ki pedang dan tirai pedang pecah. Energi tajam jatuh seperti hujan, merobek lubang yang tak terhitung jumlahnya di permukaan sungai. Kura-kura softshell sudah lama menangkap bahaya dan melarikan diri lebih jauh. Ketika melihat ini, itu tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Tebasan yang mulia Suyi tak tertandingi. Itu tidak berusaha untuk menyamarkan rasa hormatnya. Sementara itu, para penumpang kapal menara tercengang. Kekuatan satu tebasan telah mencegah bahkan Earthly Immortal yang perkasa seperti si Feng Liu untuk pergi dengan damai. Itu bahkan memaksanya untuk membela diri. Suara mendesing. Sebelum orang banyak tahu apa yang terjadi, Suyi melangkah ke langit dan menyerang. Jubah birunya berkibar di sekelilingnya, dan pesona Dao bertahan di sekitar tubuhnya yang kurus, seperti makhluk abadi yang jatuh berlari di udara. Saat dia mendekat, dia mengayunkan si Feng Liu sekali lagi. Huff. Ekspresi dingin muncul di wajah si Feng Liu. Dia berdiri di punggung bangau dan mencengkeram pedang spiritualnya. Auranya melonjak ke awan, melengkung seperti pelangi saat menyebar keluar. Dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, sementara tangan kanannya mengayunkan pedangnya. Pergi. Gemuruh gelombang-gelombang. Puluhan ribu arus tiba-tiba melonjak keluar dari sungai Qinglan di bawah, seperti naga air yang melonjak ke langit, meraung saat menyerang di samping pedang si Feng Liu. Pedang itu mengarahkan kekuatan air. Kekuatan level ini sudah cukup untuk membuat seniman bela diri manapun di bawah langit menyerah pada keputusasaan. Karena pedang ini menerapkan kekuatan pesona Dao. Bagaimana kekuatan niat pedang elemen air bisa menjadi biasa? Niat pedang tingkat atas sudah cukup untuk dengan mudah membunuh siapapun dari kultivasi yang sama yang tidak memahami maksud mereka sendiri. Seseorang seperti Li Changning tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung. Ledakan, tebasan Suyi pecah. Tapi tebasan si Feng Liu tidak mengurangi kekuatannya. Kekuatannya menyelimuti langit dan bumi saat ia menyapu ke arah Suyi seperti seekor naga yang dipadatkan oleh ribuan arus bergelombang. Suyi tidak berusaha menghindar. Garis-garis cahaya Dao spiritual hitam berputar di sekelilingnya, dan kecepatan muatannya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tampak kabur menjadi seberkas petir hitam saat dia menembak di udara. Adegan ajaib muncul dalam bidang pandang penonton. Niat pedang yang terbentuk dari arus yang tak terhitung jumlahnya terbelah saat kilat hitam menembusnya seperti pisau menembus kanvas. Suara mendesing, air memercik ke seluruh langit, dan gelombang cahaya menghilang. Dan sosok Suyi tiba-tiba muncul dalam jarak 100 kaki dari si Feng Liu. Dia menekan jarinya ke pedang dan menyerang dengan membelah gunung dan laut. Ekspresi si Feng Liu berubah. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Suyi akan menembus serangan ini dengan mudah. Ini benar-benar di luar harapannya. Ketika dia melihat serangan Suyi mengarah tepat ke arahnya dengan maksud untuk membunuh, dia tidak berani ragu. Dia berseru, "Hancurkan!" Aura si Feng Liu melonjak di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dampak mengejutkan terdengar, bergema di udara. Kekuatan mengerikan dari bentrokan mereka menyebar di sekitar mereka, mengaduk permukaan sungai dan menghamburkan arus. Penumpang kapal menara merasakan langit dan bumi berguncang hebat. Mereka terhuyung-huyung, dan banyak dari mereka hampir terlempar. Teriakan kaget terdengar di semua sisi. Semuanya gempar. Jauh, baik si Feng Liu dan Suyi dikirim terbang mundur. Mereka masing-masing terbang beberapa ratus kaki, menciptakan jarak di antara mereka. Dasi. Tetapi ketika mereka menganggap bahwa Suyi hanyalah Grandmaster tingkat keempat, dan bahwa dia telah bertarung dengan tangan kosong, namun dia masih berhasil bersaing dengan Dewa Bumi yang terkenal, mereka semua tercengang. Siapa yang tidak? Cahaya Dao elemen air. Anda benar-benar menyadari fondasi yang begitu tinggi di Grand Dao di alam Grandmaster. Si Feng Liu tampak tertegun. Dia merasa sulit untuk percaya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Di alam Grandmaster, para kultivator mengeraskan 5 organ utama, tungku bagian dalam. Sepanjang sejarah, berapa banyak yang telah mencapai cahaya elemental Dao sementara masih dalam batas kematian. Si Feng Liu akhirnya mengerti bagaimana serangan Suyi berhasil dengan mudah menghancurkan niat pedang elemen airnya.
Memiliki cahaya dao spiritual elemen air tidak berbeda dengan menguasai pesona bawaan elemen air. Seseorang seperti itu secara alami tidak perlu takut dengan niat pedang si Feng Liu. Kamu benar-benar kerasukan, kata Su Yi. Raut wajahnya berkata, aku sudah tahu sejak dulu. Kultivasi si Feng Liu jauh dari sebanding dengan Li Changning. Dia memiliki warisan kultivasi yang lengkap, dan dia telah menguasai niat pedang kelas atas bumi. Dia bahkan mengenali elemen air spiritual Dao Light. Gabungan, ini membuktikan bahwa si Feng Liu sama sekali bukan penduduk asli benua Azure. Konyol, di antara kita berdua, bukankah menurutmu kaulah yang tampaknya kesurupan? Mata si Feng Liu berkilat, dan ekspresinya sangat gelap. Bahkan di dunia lain, aku khawatir Grandmaster dengan yayasan seperti itu akan sangat langka. Tidakkah menurutmu begitu? Hah? Bagaimana mungkin Su Yi melewatkan si Feng Liu yang mencoba mengujinya? Dia tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata, jadi dia hanya menyerang. Dentang, kali ini, ketika Su Yi mengayunkan pedang dewa musuh, kedalaman tatapannya melonjak dengan niat membunuh. Dia sangat ingin tahu tentang orang yang mengambil alih tubuh si Feng Liu. Siapa dia? Dari mana dia datang? Apakah dia memiliki warisan padanya, atau hal lain yang mungkin menarik minat saya? Dengung pedang naik seperti air pasang, dan aura Su Yi berubah bersama mereka, menjadi lebih tajam. Dia tampak tak terbendung, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ekspresi si Feng Liu berubah serius. Dia tahu bahwa Su Yi berencana untuk memberikan pukulan fatal. Namun, dia tidak punya keinginan untuk melawan Su Yi sampai mati sekarang. Tapi saat si Feng Liu hendak mundur, nyanyian Taois yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami terdengar. Begitu memasuki telinganya, seluruh tubuhnya membeku. Di dalam jiwanya, dia merasakan pedang kuno yang besar menimpanya. Kekuatan yang tak tertandingi itu memenuhi jiwanya dengan penderitaan. Kotoran, ekspresi si Feng Liu berubah secara dramatis saat dia merasakan bahaya. Dia tiba-tiba meraung, lalu menggunakan teknik terlarang. Di seluruh tubuhnya, darah dan ki-nya tampak menyala, dan dia dengan paksa memblokir serangan terhadap jiwanya. Suara mendesing, sosoknya kemudian bergeser, lalu menghilang dari punggung bangau berbulu api itu. Pada waktu yang hampir bersamaan, seberkas pedang ki gelap seperti langit malam turun. Sebelum bangau yang gesit dan luar biasa itu bisa bereaksi, tebasan itu langsung membelahnya menjadi dua. Darah menghujani dari langit. Si Feng Liu menyaksikan ini dari kejauhan, begitu terkejut, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia tidak menahan serangan jiwa itu tepat waktu, dia takut nasibnya tidak akan berbeda dengan bangau berbulu api. Suara mendesing. Pedang ki menyapu udara saat Su Yi menyerang sekali lagi. Dia tidak akan membuang waktu berbicara. Ketika dia melihat ini, bagaimana mungkin si Feng Liu berani ragu? Dia tiba-tiba menghancurkan jimat emas misterius. Bang! Semburan cahaya keemasan yang bersinar menyelimuti dirinya. Su Yi, aku pasti akan membuatmu menyadari sepenuhnya kemampuanku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas terdengar, bergema di seluruh langit dan bumi. Tapi pemiliknya, si Feng Liu, tidak terlihat. Dia menghilang dalam semburan cahaya keemasan itu. Siapa yang mengira pria itu memiliki jimat tembus pandang yang begitu indah? Su Yi menghela nafas. Dia pergi hanya dengan sehelai rambut. Meskipun demikian, dia gagal mencegah si Feng Liu melarikan diri. Sayang sekali, jimat tembus pandang yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Perbedaan bahan paling penting, diikuti dengan metode pemurnian dan budidaya pengrajin. Jimat yang digunakan si Feng Liu untuk melarikan diri jelas luar biasa. Inilah yang membuat yang kerasukan begitu kuat. Seni rahasia, harta karun, dan metode kultivasi yang mereka miliki jauh melampaui para pembudidaya asli benua Azure. Seandainya pertempuran ini melawan Li Changning, Su Yi pasti sudah menangkapnya sejak lama. Perairan luas Sungai Qinglan berangsur-angsur kembali normal, tetapi para penumpang kapal menara tertegun. Semuanya tampak terguncang. Selama pertempuran barusan, pedang ki merajalela, mengejutkan langit dan bumi. Tontonan yang luar biasa itu seperti pertempuran antara yang abadi dan dewa. Bahkan lebih tak terduga, wakil pemimpin sekte dari sekte pedang naga tersembunyi, dewa bumi yang agung dan ahli transenden, terpaksa melarikan diri dalam degradasi. Bahkan bangau berbulu api yang ditungganginya telah dibunuh. Ketika kabar tentang pertempuran ini menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh bangsa, dan memberikan reputasi si Feng Liu pukulan besar. Yang mulia Su Yi, terima kasih banyak telah mengintervensi dan memaksa si Feng Liu mundur. Anda menyelamatkan hidup orang yang rendah hati ini. Jauh di sana, air bergolak saat kura-kura cangkang lunak seukuran gunung berenang. Itu menjulurkan kaki depannya yang besar dan seperti pilar dan membungkuk. Mata itu, masing-masing seukuran danau kecil, penuh dengan rasa terima kasih, serta semangat dan pemujaan yang mengakar. Dentang, Su Yi meletakkan pedangnya dan berkata dengan tenang, bolehkah aku bertanya mengapa kamu menjulurkan lehermu untukku tadi? Kura-kura cangkang lunak tidak berani berbohong. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Yang mulia Su Yi, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini,
Tetapi akhir-akhir ini, saya telah mendengar banyak cerita sesama Taois tentang apa yang terjadi di bawah Great Azure. Mereka bilang kau membunuh Raja Air Wuhuan dan menghancurkan kota Nineveh. Setelah mendengar cerita mereka, saya menjadi sangat mengagumi Anda. Kemudian, saya cukup beruntung bertemu dengan Raja Gunung Tao Qingshan. Dia memberitahu saya tentang sikap Anda yang tak tertandingi dan tak terkalahkan, dan sejak saat itu hati saya penuh dengan kerinduan. Dia meletakkannya dengan sekop, setiap kata penuh dengan rasa hormat. Su Yi akhirnya mengerti. Dia pernah memberikan semangat pohon persik api yang murni, orang yang melindunginya atas nama Raja Ge Changling yang menelan laut, petunjuk. Wajar jika roh alam tidak pelit memuji Su Yi. Sekarang kura-kura tahu tentang ini, saya khawatir dia ingin menerima bimbingan saya, seperti Tao Qingshan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.